Bapak Anwaruddin selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember, yang terhormat Dewan Guru sekalian, dan tak lupa juga siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember yang berbahagia. Selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah ini, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerahnya dan berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Syariska Sofia dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Pentingnya Mencari Ilmu. Kalian tahu nggak apa sih ilmu itu? Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Maka dari itu, kita harus menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan benar. Kita pahami dengan benar dan kita sampaikan dengan benar. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat pada ilmu berdampak jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Mungkin saja ribuan bahkan jutaan orang akan terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat pada surat Al-Mujadalah tersebut dijelaskan bahwa keutamaan dari orang yang sukarela menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, mengapa dengan menuntut ilmu Allah memberikan banyak manfaat dan keutamaan bagi hambanya? Hal ini karena dengan menuntut ilmu kita tidak buta. Maksud buta di sini ialah kita jadi mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang manapun yang berbeda-beda. Sehingga dengan demikian maka pikiran kita pun akan selalu jernih serta bijak ketika kita akan mengambil segala keputusan. Contohnya, sejak kecil kita disekolahkan oleh orang tua kita, sehingga kita memiliki kemampuan untuk membaca, berhitung, menulis, menganalisis, bahkan mempelajari berbagai ilmu-ilmu akademik maupun terapan seperti matematika, sosiologi, pendidikan agama, dan lain sebagainya. Dengan ilmu-ilmu yang kita semua pelajari dari sekolah, maka wawasan yang kita miliki pun menjadi lebih beragam. Mulai dari geografi, kita mengetahui kenapa matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Mulai mata pelajaran matematika, kita memiliki kemampuan untuk berhitung. Dengan pelajaran agama, kita menjadi mengetahui pengetahuan tentang agama, seperti adab, akidah akhlak, bahkan hingga sejarah agama yang kita anut. Nah, apabila kita hanya berdiam diri saja dan tidak mau menuntut ilmu, maka kita pun akan buta dari melihat segala sesuatu, terutama pengetahuan mengenai agama, yang tentu saja sebagai masyarakat beragama, pengetahuan tentang agama sangat penting. Itulah keutamaan dari menuntut ilmu dan manfaat yang dapat manusia peroleh. Allah memberikan setiap manusia dan hewan otak. Akan tetapi yang membedakan manusia dan hewan adalah akal. Manusia memiliki akal. Oleh karena itu, sebagai manusia dan hamba yang taat, kita perlu memanfaatkan serta merawat apa yang telah Allah berikan, dengan menuntut dan memberikan nutrisi berupa pengetahuan dan wawasan yang luas, sehingga kita semua akan menjadi manusia yang berakal dan berilmu dan tidak sembarangan dalam bertindak. Tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin", yang artinya ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Dengan mencari ilmu, kita bisa menjadi salah satu makhluk Allah yang baik.
Namun tanpa ilmu kita akan menjadi bodoh dan tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk Allah yang paling rendah. Kata Allah, Quran Surat Atin ayat 5, asfalasafilin. Dan tentunya kita tidak akan mau menjadi makhluk Allah yang paling rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, serta dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Oleh karena itu, marilah kita tetap menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.